Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di materi KMP 1 ya. Ini mata kuliahnya sekarang adalah anamnesa gangguan sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Oke, jadi nanti kita akan bahas tentang sistem pencernaan itu, gangguan-gangguannya yang ada itu apa, dan metabolik dari endokrinnya, dan juga anamnesanya untuk asuhan keperawatannya. Oke, next ya. Anamnesa gangguan sistem pencernaan. Keluhan utama yang sering muncul yaitu adalah nyeri, mual dan muntah, kembung dan sendawa, ketidaknyamanan abdomen, diare, dan konstipasi. Riwayat kesehatan yang perlu dikaji dalam sistem gastrointestinal yaitu pertama, pengkajian rongga mulut, pengkajian esofagus, pengkajian lambung, pengkajian intestinal, pengkajian anus dan feses, dan pengkajian organ aksesori. Riwayat kesehatan sekarang. Tanyakan, apakah pada setiap keluhan utama yang terjadi memberikan dampak terhadap intake nutrisi, berapa lama, dan apakah terdapat perubahan berat badan. Pengkajian ini akan memberikan kemudahan pada perawat untuk merencanakan intervensi dalam pemenuhan nutrisi yang tepat sesuai kondisi pasien. Riwayat kesehatan dahulu. Perawat mengkaji riwayat MLS dan penyakit berat yang pernah diderita, penggunaan obat, dan adanya alergi. Oh ya, jadi sini riwayat penyakit dahulu itu misal sebelumnya ada alergi apa, baik itu alergi karena dingin, baik alergi karena obat-obatan, atau alergi karena makanan, hendaknya dilaporkan kepada petugas biar petugas tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita menanyakannya agar pasien mau mengatakannya. Riwayat penggunaan obat-obatan. Anamnesis tentang penggunaan obat atau zat yang baru baik dari segi kuantitas maupun kualitas akan memberi dampak yang merugikan pada pasien akibat efek samping dari obat atau zat yang telah dikonsumsi. Dan beberapa obat akan mempengaruhi mukosa gastrointestinal seperti obat antiinflamasi non-steroid, asam salisilat, dan kortikosteroid yang memberikan resiko peningkatan terjadinya gastritis atau ulkus peptikum. Kaji apakah pasien menggunakan preparat besi atau forum karena obat ini akan mempengaruhi perubahan konsistensi dan warna feses. Warnanya menjadi agak kehitaman atau meningkatkan resiko konstipasi. Jadi pasien itu akan menjadi sulit untuk BAB atau fesesnya mengeras. Kaji penggunaan laksantia atau laksatik pada saat melakukan BAB. Beberapa obat atau zat juga bisa bersifat hepatotoksik atau bersifat racun terhadap fisiologis kerja hati yang memberikan resiko pada peningkatan peradangan atau keganasan pada hati.
Ingat, fungsi hati untuk menetralisir racun, mengeluarkan enzim untuk menetralisir racun saya. Dan kalau sampai hatinya rusak, otomatis enzim yang untuk mengatasi racun juga akan menurun atau bahkan tidak maksimal lagi kerjanya. Pemeriksaan fisik sistem gastrointestinal. Terdiri atas pemeriksaan bibir, rongga mulut, abdomen, rektum, dan anus. Bibir dikaji terhadap kondisi warna, tekstur, hidrasi, kontur, serta adanya lesi. Dengan mulut pasien tertutup. Perawat melihat bibir dari ujung ke ujung. Normalnya, bibir berwarna merah muda, lembab, simetris, dan halus. Pasien wanita harus menghapus lipstik mereka sebelum pemeriksaan. Bibir yang pucat dapat disebabkan karena anemia. Sedangkan sianosis disebabkan oleh masalah pernapasan atau kardiovaskuler. Lesi seperti nodul dan ulcerasi dapat berhubungan dengan infeksi, iritasi, atau kanker kulit. Yang kedua, rongga mulut. Pemeriksaan fisik rongga mulut dilakukan untuk menilai kelainan atau lesi yang mempengaruhi pada fungsi ingesti dan digesti. Untuk mengkaji rongga oral, perawat menggunakan senter dan sepatel lidah atau kasa tunggal segi 4. Sarung tangan harus dipakai selama pemeriksaan. Selama pemeriksaan, pasien dapat duduk dan berbaring. Pengkajian rongga mulut dilakukan perawat dengan mengingat kembali struktur rongga mulut. Yang ketiga, lidah dan mulut. Lidah dan diinspeksi dengan cermat pada semua sisi dan bagian dasar mulut. Terlebih dahulu, pasien harus merilekskan mulut dan sedikit menjulurkan lidah keluar. Perawat mencatat adanya penyimpangan, tremor, atau keterbatasan gerak. Hal tersebut dilakukan untuk menguji fungsi safar hipoglosum. Jika pasien menjulurkan lidahnya terlalu jauh, dapat terlihat adanya refleks muntah. Pada saat lidah dijulurkan, lidah berada di garis tengah. Yang keempat, pemeriksaan fisik abdomen. Urutan teknik pemeriksaan pada abdomen ialah inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Auskultasi dilakukan sebelum kita lakukan palpasi dan perkusi dengan tujuan agar hasil pemeriksaan auskultasi lebih akurat karena kita belum melakukan manipulasi terhadap abdomen. Bila dilakukan palpasi dan perkusi terlebih dahulu, maka dapat mengubah frekuensi dan karakteristik bising usus. Ingat ya, yang didahulukan adalah auskultasi. Ada yang nggak tahu apa itu auskultasi, palpasi, perkusi, dan inspeksi? Nanti belajar lagi kalau yang belum tahu. Kelainan-kelainan yang bisa ditemukan saat pemeriksaan fisik. Yang pertama, ikteres atau peningkatan bilirubin, kaheksia, dan atrofi.
atau kehilangan atau penurunan berat badan dan tubuh mengecil atau kurus. Oh ya, salah ketik, itu maksudnya tubuh bukan tubung. Yang ketiga, pigmentasi kulit. Yang keempat, status mental dan tingkat kesadaran. Kenapa? Perlu diketahui, seperti kelainan-kelainan yang bisa ditemukan ya. Karena kalau mentalnya bermasalah juga sulit untuk dikaji. Apalagi pasiennya nggak sadar. Kalau nggak sadar, otomatis orangnya juga nggak bisa memberikan keluhan. Oke, next ya. Berikutnya adalah anamnesa metabolik endokrin. Data demografi, usia untuk menentukan BB ideal, jenis kelamin, tempat tinggal, yaitu pada masa bayi, kanak-kanak, dan pada saat sekarang. Riwayat keluarga. Kaji kemungkinan adanya anggota keluarga yang mengalami gangguan seperti yang dialami atau gangguan secara langsung dengan gangguan hormonal. Obesitas dicurigai karena hipotiroid. Kemudian gangguan tumbang dicurigai adanya gangguan pencernaan, kelenjar tiroid dan kelenjar gonad. Terakhir adalah infertilitas. Riwayat kesehatan klien. Kaji kondisi yang pernah dialami oleh klien di luar gangguan yang dirasakan sekarang, khususnya gangguan yang mungkin sudah berlangsung lama karena tidak mengganggu aktivitas, walaupun kondisi ini tidak dikeluhkan, seperti tanda-tanda seks sekunder yang tidak berkembang, amenore, bulu rambut tidak tumbuh, buah dada tidak berkembang. BB yang tidak sesuai dengan usia, misalnya selalu kurus meskipun banyak makan. Gangguan psikologis seperti mudah marah, sensitif, sulit bergaul, dan tidak mudah berkonsentrasi. Semua data ini wajib didapatkan karena untuk menentukan tindakan berikutnya, menentukan diagnosa yang akan diberikan dan diagnosa yang disimpulkan dan tindakan apa yang tepat untuk mereka. Riwayat diet. Kondisi yang perlu dikaji, adanya nausea, muntah, dan nyeri abdomen. Nausea itu adalah penurunan nafsu makan. Kemudian penurunan atau penambahan BB yang drastis. Berikutnya, selera makan yang menurun atau bahkan berlebihan. Berikutnya, pola makan dan minum sehari-hari. Terus, kebiasaan mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu fungsi endokrin. Dan yang terakhir, seperti makanan yang bersifat goitrogenik terhadap tiroid. Oke, yang terakhir ini adalah kelanjutan kebiasaan mengkonsumsi ya. Jadi ini kebiasaan mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu fungsi endokrin itu contohnya makanan yang bersifat goitrogenik terhadap tiroid. Jadi itu ya. Tingkat energi. Perubahan kekuatan fisik dihubungkan dengan sejumlah gangguan hormonal, khususnya disfungsi kelenjar tiroid dan adrenal. Kaji kemampuan atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pola eliminasi dan keseimbangan cairan. Pola eliminasi khususnya urin dipengaruhi oleh fungsi endokrin. Pada wanita,
Kaji siklus lamanya menstruasi, volume, frekuensi, dan perubahan fisik terutama sensasi nyeri atau kram abdomen. Dan termasuk juga kira-kira lamanya itu kira-kira berapa hari selama menstruasi. Terus antara menstruasi yang pertama dan yang kedua jaraknya berapa hari. Itu yang perlu dikaji juga. Jika bersuami, kaji apakah pernah hamil. Baik ini orang yang sudah janda maupun yang masih punya suami. Tapi kalau misal dia belum punya suami tapi ada tanda-tanda dia sudah pernah melahirkan, perlu dikaji juga. Kita sebagai tenaga kesehatan mungkin bisa membedakan, walaupun tanpa bertanya kita juga harus bisa membedakan orang yang sudah melahirkan itu bentuk tubuhnya seperti apa. Biasanya yang membedakan adalah bentuk pinggulnya. Bentuk pinggulnya orang yang sudah pernah melahirkan itu lebih lebar, atau minimal sudah pernah hamil. Itu bentuknya sudah beda sama yang belum pernah hamil sama sekali. Terus pertanyaan berikutnya, bagi wanita yang sudah pernah menikah, abortus pernah keguguran atau enggak? Kita enggak boleh menuduh orang menggugurkan kandungan, tapi pertanyaan kita adalah pernah keguguran apa enggak? Dan itu pertanyaan yang lebih halus dan jauh dari resiko menyinggung perasaan pasien. Dan yang terakhir adalah otomatis melahirkan. Pernah melahirkan atau enggak? Karena wanita yang pernah melahirkan biasanya bentuk vaginanya sudah lebih lebar daripada wanita yang melahirkan lewat operasi sesar. Bentuknya berbeda untuk yang vaginanya atau kelamin wanitanya. Oke. Kita lanjut ya. Pada laki-laki, kaji apakah klien mampu ereksi dan orgasme, dan kaji juga apakah terjadi perubahan bentuk dan ukuran alat genitalnya. Oke. Pemeriksaan fisik abdomen. Oh iya, untuk yang genitalia tadi, misal tidak ada keluhan, kita nggak perlu memeriksanya. Kecuali ada keluhan dari pasien, kita wajib memeriksanya secara fisik. Tapi kalau hanya tanya-tanya saja atau anamnesa, mungkin dari lesannya saja, kita boleh. Untuk pemeriksaan fisiknya kalau ada keluhan dari pasien. Misal nggak ada keluhan, langsung kita lanjut ke pemeriksaan lanjutnya. Sekarang pemeriksaan fisik abdomen. Inspeksi. Amati bentuk perut secara umum, warna kulit, adanya retraksi, penonjolan, adanya ketidaksimetrisan, adanya asites. Jadi bentuknya perut seperti apa, warna kulitnya gimana, ada seri alba atau enggak, terus adanya penonjolan yang normal maupun yang abnormal, adanya ketidaksimetrisan, perutnya miring, maksudnya miring atau enggak simetris, dan adanya asites, perutnya gendut tapi kelihatan mengkilap, dan kalau dipegang saja itu terasa keras, apalagi kalau ditekan biasanya terasa nyeri. Oke, next ya. Itu inspeksi saja, kan cuma kita lihat. Auskultasi dilakukan pada keempat kuadran abdomen. Oh iya, maaf ya. Harusnya tadi auskultasi dulu baru habis inspeksi, benar ya. Habis inspeksi di auskultasi ya. Nanti baru palpasi dan
perkusi. Auskultasi dilakukan pada keempat kuadran abdomen. Dengarkan Oke, ini salah ketik ya. Nomor 1 itu harusnya D, angka 1 itu. Dengarkan peristaltik ususnya selama 1 menit penuh. Bising usus normalnya 5-30 kali per menit. Oke, catat ya. Catat tuh. Bising usus normalnya 5-30 kali per menit. Jika kurang dari itu atau tidak ada sama sekali, kemungkinan ada peristaltik ileus, konstipasi, peritonitis, atau obstruksi. Jika peristaltik usus terdengar lebih dari normal, kemungkinan klien sedang mengalami diare. Oke, paham ya? Normalnya itu 5-30 kali. Jadi ini biasanya pakai stetoskopnya yang ditempelkan adalah ujung stetoskop itu adalah yang bel, jangan yang diafragma. Kalau diafragma kurang kedengeran, tapi kalau yang bel akan kedengeran. Suaranya itu seperti ini, wush, wush. Seharusnya seperti itu bising usus itu. Kalau peristaltik itu kayak suara itu air, gitu. Oke, next ya. Perkusi. Lakukan perkusi pada ke-9 regio abdomen. Jika perkusi terdengar timpani, berarti perkusi dilakukan di atas organ yang berisi udara. Jika terdengar pekak, berarti perkusi mengenai organ padat. Kalau di lambung, semuanya terdengar hipertimpani. Bukan hanya timpani lagi, tapi hipertimpani. Kecuali orang itu habis makan. Biasanya timpani atau mungkin agak pekak. Tapi kalau perutnya lagi kembung, itu hipertimpani nanti. Berikutnya palpasi. Palpasi ringan untuk mengetahui adanya massa dan respon nyeri. Letakkan telapak tangan pada abdomen secara berhimpitan dan tekan secara merata sesuai kuadran. Palpasi dalam yaitu untuk mengetahui posisi organ dalam seperti hepar, ginjal, limfe dengan metode bimanual setengah tangan. Nanti waktu labnya saya tunjukin. Lokasi yang digunakan pada auskultasi abdomen. Sini ya. Perhatikan yang sebelah kiri ini adalah kuadrannya. Ini ada kuadrannya 1 2 3 4. Ini ada 9 ya, 9 kuadran. Batasnya adalah sini. Yang adalah titik pusat. Yang tengah ini adalah pusar. Tapi kalau di gambar ini kita pakai diafragma ya, nempelkannya. Cuma kalau diafragma kurang jelas bisa pakai bel. Oke, next ya. Cara kerja palpasi pada hepar. Letakkan tangan pemeriksa dengan posisi ujung jari ke atas pada bagian hipokondria kanan. Kira-kira pada interkoste ke 11-12. Tekan saat pasien inhalasi kira-kira sedalam 4-5 cm. Rasakan adanya organ hepar. Kaji hepatomegali. Contoh palpasi hepar. Yang ini ditekan. Seperti ini ya. Ini biasanya untuk menentukan letak dari di mana ginjal, mana yang
usus atau juga untuk mengetahui adanya nyeri tekan pada hepar. Nah, kalau yang ini adalah agak sedikit digenggam, itu untuk menentukan itu posisi dari usus besar. Usus besarnya posisinya di mana? Itu agak digenggam sedikit. Ini kalau pada orang normal nggak sakit, tapi kalau dia ada masalah di abdomennya akan terasa nyeri. Biasanya kalau adanya ulkus atau adanya lesi di usus besarnya, saat dipegang kayak gini, ini sakitnya bukan main. Oke, kita next ya. Cara kerja palpasi pada limfe. Metode yang digunakan seperti pada pemeriksaan hepar. Anjurkan pasien miring kanan dan letakkan tangan pada bawah interkoste kiri dan minta pasien mengambil napas dalam. Kemudian tekan saat inhalasi dan tentukan adanya limfe. Pada orang dewasa normalnya tidak teraba. Dan jikalau teraba, berarti kemungkinan ada pembesaran atau adanya odema pada limfa atau hati. Yang otomatis akan menurunkan fungsi dari limfa dan hati saat terjadi odema. Penyebabnya banyak, ada beberapa hal. Salah satunya adanya keracunan, entah keracunan makanan, entah keracunan karena minuman dan lain sebagainya ya. Teknik palpasi pada limfe. Jadi ini pasien dimiringkan ke kanan ya. Kalau tidak teraba berarti aman, lumayan, tidak ada masalah ya. Kecuali tidak teraba tapi pasien tetap merasakan nyeri, itu perlu adanya foto rongsen untuk melihat ada apa yang terjadi di dalam tubuh pasien. Cara kerja palpasi pada renalis. Untuk palpasi ginjal kanan, letakkan tangan pada atas dan bawah perut setinggi lumbal 3-4 di bawah koste kanan. Untuk palpasi ginjal kiri, letakkan tangan setinggi lumbal 1-2 di bawah koste kiri. Tekan sedalam 4-5 cm. Inhalasi. Jika teraba adanya ginjal, rasakan bentuk, kontur, ukuran, dan respon nyeri. Nah, ini palpasinya, contoh palpasi ya. Gangguan yang terjadi di gastrointestinal. Ulcus pepticum, gastroenteritis, tifus abdominalis, kolitis, hemoroid, hepatitis, obstruksi intestinal, dan diabetes mellitus. Oke, sementara untuk teman ini selesai, nanti akan saya lanjut untuk persiapan USG ya. Akhirul salam, saya akhiri, dan jangan lupa belajar karena kemungkinan minggu depan kalian UAS.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.